Kata siapa? Yesus mengatakan Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan hanya dari roti tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kita sampai Tunggu dulu. Yesus mengatakan dalam Matius 4 nomor 4, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya benar. Saya dan Yesus sama. Apa yang Anda ingin tontonkan di situ? Yohanes 6 kenapa? Begini, kita debat gimana pun juga, yang kita ikut adalah Yesus yang turun dari sorga. Kamu Yesus, kalau saudara, iya. Kamu kalau ikut Yesus yang turun dari surga, kamu Benar. tidak mungkin menjadi Kristen. Tidak mungkin. Kenapa? Yesus yang turun dari surga itu yang menurut saudara itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Kalau yang Anda katakan iblis yang turun dari surga yang Anda ikuti, itu juga betul. Yang Anda ikuti adalah iblis dari surga, betul memang. Iblis itu memakai nama Yesus. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat, planos, iblis, pembohong, penipu yang datang kepadamu memakai namaku, Kristus, Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang Anda ambil ayat adalah di sini 24. Tapi kalau Anda lihat di sini, ini apa orang apa? Kanaan. Ini bukan orang Israel ini. Ini Ya, bangsa memang di luar Israel. Memang betul. Dan karena imannya dia diselamatkan. Kata siapa? Iya. Kata siapa? Kata siapa imannya diselamatkan? Karena imannya dia disembuhkan. Hai ibu. Besar imanmu. Besarlah imanmu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang kau kehendaki? Apa yang dikehendaki ibu itu? Apa yang dikehendaki ibu itu? Anaknya sembuh. Sembuh tok. Sembuh Ya, tok. sembuh. Berubah nggak dia menjadi domba? Juga anaknya Berubah nggak orang itu menjadi domba? Ya, itu domba itu bahasa kiasan. Kena zumba. Kamu Saudara, domba itu hiasan untuk Bani Yakub, bukan di luar Bani Yakub. Itu menurut Anda. Yeremia 50 nomor 17. Yeremia 50 nomor 17. Yakub adalah domba. Keturunan Yakub adalah keturunan domba. Anjing kau cuma congor jak. Di luar daripada Bani Yakub itu disebut anjing. Oke? Di luar daripada Bani Israel itu disebut anjing. Anda tahu ya, sejarah orang Kanaan itu orang yang membakar anaknya, bayinya mau kemanapun, Yesus mengatakan tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata anjing itu? Benar Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Benar imanmu, memang lu anjing, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Nah itu betul. Maka wanita Kanaan itu tidak bisa menjadi domba. Tidak bisa. Dia tetap anjing. Bahkan kalau Anda baca kitab Wahyu nomor 9, di luar Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi itu disebut jemaat iblis. Itu kitab Anda sendiri yang mengatakan itu. Lihat ini. Dalam perjanjian lama apa kata Yeremia? Dia berfirman, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatannya daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini perjanjian lama. Itu kemudian betul. Dalam perjanjian lama Tuhan itu benar sekali. Itu benar sekali. Itu benar makanya sekali. Yesus turun. Itu benar sekali. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan aliteng. Gak ada hubungannya dengan aliteng. Yang dimaksud Yesus itu ada di dalam kitabnya Yesus sendiri, pengakuan Yesus. Kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Paham itu ya? Jadi kembali kepada tema. Cuma. Sabar dulu Bang. Kemana saya harus datang? Kemana saya harus pergi? Kemana saya harus pergi?
Zuma, Saya nggak pernah datang takut Injil. sama kalian. Zuma, Saya nggak datangnya pernah Injil takut di sama sini. kalian, nggak pernah takut. Bagi saya kalian Injil enggak. di sini, apa kata? Bukan- Katanya Injil di sini. Aku akan mengatakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, ada nggak di situ? Perjanjian Ada nggak? yang telah kuadakan kepada nenek moyang mereka. Makanya jawaban tadi perjanjian baru itu Aku diadakan agar akan keselamatan. perjanjian baruku adalah baca nomor 33-nya. Iya, memang Perjanjian benar. barunya apa? Apa perjanjian barunya di situ? Perjanjian baru Nah, nomor 33 kau baca. Nomor 33 kau baca. Apa bacanya di situ? bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada Melainkan. waktu aku memegang tangan mereka. Melainkan apa? Islam set Melainkan apa? Perjanjianku. Ah. Bentar, mana ini? Bentar. Nomor 33-nya apa? Aku Iya, akan benar, Apa benar. perjanjian nomor 33-nya apa bunyinya? Tetapi perjanjianku kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, menuliskannya dalam batin mereka, maka aku akan menjadi Allah bagi mereka. Allah bagi mereka. Apa yang Dan- ditanamkan sebagai perjanjian baru di situ? Iya, Taurat. 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 Berarti Maka kata Taurat Yesus- berarti Taurat itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Ya, perjanjian lama, tapi di sini dikatakan perjanjian baru. Iya, benar. Taurat itu adalah perjanjian baru. Orang Kristen penyamar, orang Kristen penyesat inilah yang melantik kitabnya orang Yahudi sebagai perjanjian lama supaya mereka bisa menjual surat-surat Paulus yang Paulus terima dari Sibilisis. Halilintar. Kamu ditampar Bibelnya Yahudi. Sebelum Anda membuka data, pelajari dulu. Karena Bang Suma lebih dulu belajar Bible daripada kalian. Gitu saudara. Ya, jadi perjanjian baru Tuhan kepada Yahudi itu adalah Taurat. Jadi konsep Kristen mengatakan bahwa Taurat itu perjanjian lama, itu bullshit. Itu penipuan, penyesat. Hanya penyesat yang mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama. Siapa itu? Aliteng. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, orang banyak yang menyesatkan itu adalah mereka yang menjual nama Yesus siang dan malam ke seluruh bangsa. Memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang banyak. Dan kelompok yang menggunakan nama Yesus kemana-mana itu hanya Aliteng, tidak ada yang lain. Kami memakai nama Nabi Muhammad, Hindu, Zuma, Krishna, Muhammad itu Buddha, bukan Siddhartha nabi, Gautama dan gimana pun seterusnya. juga ya. Oke? Gimana pun juga Muhammad itu dari bawah Zuma. Yesus itu dari atas. Satu-satunya kemudian yang memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang itu hanya kalian Kristen, tak ada yang lain. Bang Zuma, Iya dong. Bang Zuma. Sampai bila Bang Zuma? Nah, lalu yang menggunakan nama Yesus Kristus kemana-mana siapa selain Kristen? Ada nggak? Tidak ada Bang Zuma. Nah, Itu berarti hanya Kristen pikiran aja kan? Anda. Berarti Kristen aja kan? Itu hanya pikiran Anda, Yesus, Bang Zuma. enggak, itu dalil. Matius Bang 24 Zuma. nomor 4 nomor 5. Waspadalah, ingat ketika Yesus mengajar, tidak ada orang Kristen muridnya. Murid Yesus itu semuanya orang Yahudi. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa dari luar Yahudi? Kutanya samamu. Siapa dari luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus? Siapa? Siapa dari luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus dari luar Yahudi? Maksudnya? Maksudnya? Kok bertanya lagi? Siapa Maksudnya di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus? Siapa? Siapa di luar Yahudi mau memakai nama Yesus Kristus? Kristen itu datang semua dari Yahudi. Udah Kristen. Dah. Terima kasih. Benar nggak? Apa? Kristen mula-mula itu semuanya dari Yahudi, murid Yesus itu. Anda Paulus juga ada dari Yahudi. mengatakan Kristen mula-mula dari Yahudi itu sudah menggenapi nubuatan Yesus. Sebab Mesias palsu dan Nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen berasal dari murid,
berarti itulah murid yang disesatkan oleh Kristus palsu itu. Menggenapi Matius 24 nomor 23, 24, 25, nomor 26. Selesai kita kan? Tidak begitu Bang Zuma. Apanya lagi? Kristen juga. Apa lagi? Apa lagi? Di dalam Apa Kristen lagi? juga ada orang yang menyesatkan. Apa? Tapi bukan Bukan begitu. Enggak, salah. Bukan- salah. bukan Orang artinya banyak. gereja itu. Ini ucapan Yesusnya datang kepada Yesus, kepada muridnya. Yesus mengatakan kepada muridnya Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang datang kepada Yahudi memakai nama Yesus, Bang Zuma mau diskusi apa? Islam atau Kristen? Itu dulu. Yang datang memakai nama Yesus Kristus kepada Yahudi, Islam atau Kristen? Di luar kelompok Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu kan cuman kalian. Saudara Ini Ustadz saya- Santri kamu kalau sama mau saya diskusi diskusi buka apa? kamera bang. Buka kamera kalau mau diskusi bang. Oke, Buka baik, kameranya. Syukran saudara Afan. Dah ya. Kalau Anda tidak merasa penyesat, silakan carikan saya kelompok di luar kelompok kalian yang ke seluruh dunia menyesatkan banyak orang dengan menggunakan nama Yesus Kristus. Silakan cari. Kalau ada selain kalian, Anda tidak akan temukan. Oke Bang Zuma. Oke juga. Jadi ini Abang Zuma lihat dulu baik-baik. Abang Zuma Apa yang- perhatikan di sini. apa ini yang adalah saya siapa harus ini lihat? Bang Zuma? Saya, itu saya. Ini Bang. Siapa Itu ini? saya. Itu saya. Kenapa? Kenapa, Ya Bang? udah Bang Zuma nggak boleh. Boleh. Kenapa? Jelek-jelek begitu. Saya mandi 3 kali minimal. Minimal saya mandi itu 2 kali dalam sehari. Ayo. Berarti saya ganti sempak minimal 3 kali sehari. Ada yang disembah olehmu. Biar jelek, yang penting rajin ganti sempak. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Halo. Selamat malam. Akulah Soma yang kau aniaya. Halo saudara Fengki. Halo. Halo Bang Juma. Halo juga. Yang dari ini ya, Papua Nugini ya? Iya Bang. Iya. Gimana Bang? Singkat, padat. Apa yang bisa kami bantu? Mungkin kalau untuk ini ceritanya panjang Bang. Maksudnya nanti yang saya sudah dikasih nomor Abang, nanti biar selanjutnya di itu aja Bang. Oke, siap. Siap. Mohon maaf ini tadi kepencet lagi, saya minta gabung lagi. Nanti di info Bang ada sekitar 200 orang Bang sudah mualaf. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, mantap. Mantap Makasih Bang. sekali. Turun Makasih. aja aku Bang. Iya, makasih Turun aja, Bang Fengki ya. Siap, sama-sama Bang. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. tetap berjuang, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kanda, silakan Kanda. Bang Andi. Bang Andi. Bang Andi. Tidurkah? Oh, belum ada ya. Halo, selamat malam saudara Bangon. Apa kabar? Halo. Ibu, Halo. kenapa temanya? Kenapa temanya banyak orang disesatkan Kristus? Apa buktinya itu Bang Juma? Kayak mana? Kok bisa Bang Juma buat tema kayak gitu? Halo. Halo, sorry. Ini yang keempat kalinya kena tombak dari bawah. Iya. Halo. Bisa buka kameranya.
Saudara Listra Bang. Tema Bang Juma itu kok bisa abang buat tema kayak gitu? Orang banyak yang disesatkan Kristus. Iya. Dari mana dulu nih? Katolik, Protestan? Yesus menyesatkan orang, sedangkan kelakuan Protestan Yesus atau suci Katolik? dan baik. Protestan atau Katolik? Saya Protestan. Boleh buka kamera? Silakan Mbak, buka kamera aja, santai kita diskusinya. Ini aja lah Bang Juma. Kita lihat aja perbedaan antara Yesus dan Muhammad. Enggak. Yang Di lain dalam utusan Allah. di dalam kitab Utusan Allah, Yesus di dalam kitab saudara, di dalam kitab kelakuannya di dalam kitab saudara tidak ada suci. di dalam Nah, kitab. bagaimana bisa abang nulis orang banyak yang disesatkan Kristus? Kalau Mbak ini mau bicara sendiri, masuk di kandang ayam, jangan di sini. Di kandang ayam, Mbak. Panggil semua ayam, ngomongnya di sana. Jangan di sini. Anda bertanya tapi Anda nggak mau berhenti bicara. Itu gila namanya. Itu namanya orang gila, nggak waras. Anda kalau bertanya, setelah bertanya Anda diam. Biar yang Anda tanya itu bisa mewaraskan Anda. Supaya Anda jangan gila permanen. Begitu. Kalau Anda bertanya habis itu bicara terus, itu orang gila namanya itu. Tak lama kau ditalak sama suamimu itu kalau gitu gayamu. Kalau Anda sudah bertanya, Anda diam. Supaya Anda diterapi, biar bisa sehat. Biar bisa sembuh dari gila. Kan begitu, jangan gila permanen. Jadi kalau habis bertanya itu diam. Kalau Anda mau menjelaskan, silakan, saya yang diam. Begitu. Ini bertanya tapi mulut nyerocos. Habis bertanya diam. Kalau mau naik silakan. Anda kelihatannya cerdas, tapi ada gila-gilanya sedikit. Anda kalau sudah bertanya itu diam. Biasa jelaskan. Jangan ngomong terus. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang. Iya, dari Katolik Protestan? Enggak Bang. Saya mualaf, alhamdulillah saya mualaf. Alhamdulillah, Masya Allah. Sejak kapan mualafnya? Ya, ada 3 tahunan lalu lah. Dari Protestan? Bukan. Saya Advent. Oh, dari Advent, iya ya. Ya, saya cuman tertarik tadi sama kata-kata Bang Suma. Katanya pelajari soal yang abang bilang tadi, belajar kalau memang belajar tentang Alkitab. Iya. Orang kalau benar Kristen itu pasti bakal pindah dari agama itu, tapi saya itu yang saya sayangkan dengan teman-teman yang masih di Nasrani. Kok bisa mereka nggak belajar baik-baik? Padahal kalau mereka belajar baik-baik kitabnya, aku yakin Mas, mereka bakalan pindah. Betul. Mereka ini hanya terlanjur Kristen ajanya. Coba mereka itu tidak cinta buta, tapi belajar. Seharusnya mereka itu hilangkan dulu doktrin-doktrin dari orang tua mereka, pelajari dulu benar-benar kitabnya. Ya, menurut aku loh, ini orang-orang Kristen ini orang cerdas, hanya terlalu terdoktrin aja. Betul, sepakat, kita sepakat. Saya juga sepakat. Mereka ini orang-orang cerdas yang terlanjur Kristen dan tidak mau belajar tentang agamanya, tidak mau belajar Bible. Iya, bener Bang, bener banget. Aku tuh kayak sayang bener, kayak disayangkan bener orang-orang gini. Halo? Enggak bagus ini. Saya yang jatuh tadi barusan. Udah 5 kali kena tombak dari bawah. Oh gitu ya Bang. Siap. Aku minta maaf Bang kalau ganggu ya kan. Enggak apa-apa. Sharing pengalaman gitu. Apalagi dari Advent itu biasanya kuat.
Tapi bisa Iya, juga Bang. dapat hidayah karena pasti belajar Bible kan ya? Iya, dari aku belajar itu dari pertama kan keluarga kan rata-rata itu kami kan orang utara, Sulawesi Utara. Iya. Jadi rata-rata kalau kami dari basic agama itu memang Kuat. ya orang tua itu kuat kalau masalah agama. Tapi Dari doktrin. nenek. Doktrin. Doktrin. Tapi kan saya ndak mau terdoktrin dengan hal-hal yang berbau agama terus dibilang yang jalan ini harus kamu ikuti dari orang tua. Enggak, aku nggak kayak gitu. Aku pasti nyari dulu, lihat dulu mana yang benar-benar bisa diikutin, mana yang enggak ya. Iya, Kan iya. dipilah-pilah dulu. Jadi dulu tuh belajar, alhamdulillah sekarang. Jadi kebanyakan teman-teman nanya hidayahnya apa, mimpi apa. Aku bilang nggak ada mimpi belajar, nggak ada mimpi. Kalian berharap mimpi untuk jadi seorang muslim. Jadi seorang muslim itu bukan modal mimpi, berharap, tapi belajar. Sebagai seorang muslim itu kebanyakan orang-orang yang nggak mau belajar aja yang nggak pindah. Iya, Oh, yakin betul, Bang? betul. Ya, Benar. Harusnya mereka belajar kan ya? belajar. Nah, giliran kita yang banyak kemudian menyampaikan materi-materi, dibilang kita ini yang penghujat, penista. Padahal kecenderungan Enggak. kita hadir di sini untuk mengajak mereka untuk belajar gitu. Benar. Padahal sayang ke mereka. Kita seperti ini karena sayang dengan mereka. Sayang, iya betul. Iya. Sayang sama mereka, benar. Tapi entahlah mereka berpikir seperti apa. Ya sama seperti dirimu, sahabatku, waktu belum ke Islam. Iya Enggak kan? loh Bang, aku nggak seperti itu Bang. Aku kritis orangnya. Oh Pasti gitu. mikirnya itu kayak, dari kecil itu aku selalu mikir kayak apa sih ini, harus tahu dulu sebelum ambil keputusan itu, tahu dulu kemana. Enggak kayak gitu aku nggak berani Iya. kayak gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Syukurlah. Memang karena hanya orang yang menggunakan akal yang akan mendapat pelajaran. Seolah sampai kepada Islam. Nih Bang, aku turun ya Bang. Maaf ganggu waktu. Iya, oke, makasih. Makasih Iya, ya, Bang. sahabat ya. Iya. Sehat terus, tetap istiqomah ya. Iya Bang. Oke, selamat malam semuanya. Mbak Rita dan juga Sanca. Piye kabare? Gimana kabarnya? Halo? 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 Ngapa ya aku? Kok naik? Dinaik uang. Mana mah? Siapa? Halo saudara Sanca. Halo? Halo? Sombong kali, Bah. Halo, Assalamualaikum. Muslim Bang, mohon diturunkan aja Bang Zuma. 6 kali jatuh. Ini yang ke-6 kalinya jatuh. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, Saudara Anca, Muslim. Jenderal dan WN. Dengar suara saya enggak? Dengar Bang, dengar. Oke. Dari mana, Bang? Alhamdulillah seakidah kita Bang. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Keluar, mama keluar dari sini. Ya. Turunkan saja Bang. Siap.
Halo, selamat malam. Silakan. Permintaan ada 35. 35 permintaan. Silakan. Selamat malam, Mbak Hesti. Mbak Hesti, selamat malam. Halo. Mbak Hesti. Mbak Hesti, selamat malam. Sombong kali, Mbak. Jangan gitu dong. Halo saudara Kadrov. Halo. Selamat. Iya, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari mana, Bang? Islam, Bang. Islam. Ada perintah? Tidak, Bang. Semangat berjuang, Bang. Dukung terus. Oh, siap. Makasih. Turunkan aja, Bang. Oke, bosku. Thank you. Halo, selamat malam saudara Hisham. Hisham. Ya bang. Siap. Ya. Ada yang bisa kami bantu? Enggak bang, aku hanya cuma mendengar aja bang. Siap. Thank you. Saudara Lena. Halo. Ses saja Ki. Pegal juga tangan ini naikkan orang. Halo, selamat malam. Lena Puspa Nasution, Saudara Revi. Halo. Saudara Ratno. Saudara Revi. Pasien selanjutnya. Nggak, kasihan tak lihat aku naikin terus ini orang-orang. Naik turun naik. Halo sahabat Siagian di YouTube, syukran barakallah fik. Halo, selamat malam. Selamat malam saudara James Bon, Rumah Pea, Revi. Ketemu lagi deh. Iya. Suaranya udah bagus gak? Kekecilan lagi nanti. Aduh, apa? Suaranya kadang kecil suaranya, Bang. Iya, memang. Ya udah syahadat belum? Kenapa? Udah syahadat belum? Ya, jarak kita tuh. Nah, udah. Suaranya kecil sekali ya Bang ini, suaranya selalu gangguan suara. Ya, agak terganggu gitu ya Bang. Ya nggak bisa dengar baik. Di bawah mendengar nggak teman-teman di bawah? Suaranya nggak kedengaran abangku, nggak kedengaran. Ya nggak apa-apa, bentar aja lah. Cep nih, orang banyak yang mana itu orang banyak yang ada dong orang di sana. Yesus mengatakan Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama aku dan berkata akulah Kristus. Penyesat itu datang memakai nama Yesus Kristus. Cuman ini caption orang banyak yang dikatakan Kristus salah. Ada Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang, dan ada orang yang disesatkan juga memakai Kristus palsu ini kemana-mana gitu. Kena dua-duanya Bang. Ganti.
Jangan seperti itu. Kalimatnya itu loh, nggak cocok. Siapa orang banyak yang disesatkan Kristus? Itu pertanyaan. Tadi kamu bilang menyesat, berarti bukan yang asli. Ada Kristus yang menyesatkan, yaitu yang palsu. Makanya tambahi itu aja ya. Tambahi ya. Orang banyak yang disesatkan Kristus. Tambahi, oke. Kalau bisa membuat saudara senang, kita ganti. Bukan, ini HP-nya pernah jatuh, bukan masalah macam disengaja, tidak. Gini, ku ikuti maumu kawan. Orang banyak korban Kristus palsu, nah gitu. Gak apa-apa. Salah lagi. Nah, sekarang orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu yang mana? Yang kamu bilang itulah. Nah, bacaan tadi kan, bahwasanya ada waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, siapa yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus? itu tadi, ada yang palsu. Berarti kalau ada yang palsu, ada yang asli. Nah, sekarang siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus ini? Palsu itu tadi. Siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus? Iya, bisa salah satu, cuma lah. Saya nggak pakai nama Yesus Kristus, enggak. Saya memakai nama Nabi Muhammad kalau saya. Yang datang kepada murid Yesus, kan itu Yesus berbicara dengan muridnya di atas Bukit Zaitun. Murid bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman?" Gitu. Kenapa YouTube-nya? YouTube-nya kenapa? Tunggu ya, tunggu. Katanya bermasalah YouTube-nya. Iya, kecil-kecil suaraku katanya. Bang Tom. Iya. Katanya suaraku kecil. Sabar Bang, sabar. Itu, jadi Yesus mengatakan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus kan cuman Kristen. Yang datang kepada murid Yesus orang Yahudi kan cuman Kristen, Bang. Nggak ada yang lain. Jadi orang Yahudi harus mewaspadai ya orang Kristen, karena hanya orang Kristen lah yang memakai nama Yesus Kristus. Islam enggak, Hindu enggak, Buddha enggak, dan memang yang kontak langsung dengan Yahudi kan cuman Kristen, bukan kelompok lain. Yang datang kepada Yahudi ya Kristen. Dari mana kau tahu semua? Ada pada zaman itu udah ada Kristen.
Jadi siapa yang datang kepada orang Yahudi kalau bukan Kristen? Paulus. Iya, mereka disebut di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang Yahudi mengatakan apa? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dia adalah tokoh dari agama Kristen. Berarti Paulus ini Kristen. Paulus ini Kristen berarti. Dari mana kau tahu itu? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa di sana tertulis? Orang-orang Yahudi berteriak bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Baca dalilnya, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Baca. Mana dia berkata Paulus bahwasanya dia adalah seorang Kristen? Di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Itu perkataan Paulus itu. Bukan perkataan Paulus. Itu perkataan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kan? Terus Lukas menceritakan bahwa Paulus ketika dia di Antioquia, Paulus itu dengan murid-muridnya disebut Kristen. Nah, berarti saat itu sudah ada Kristen. Berarti orang banyak yang dimaksud di situ ya Kristen, siapa lagi? Yang datang berkontak, yang datang berhubungan langsung dengan murid Yesus itu adalah Kristen. Berarti orang banyak yang menggunakan nama Yesus Kristus itu ya Kristen. Siapa lagi? Kita mau nuduh Hindu nggak mungkin, Buddha nggak mungkin, Islam apalagi? Siapa yang bilang bahwasannya saya Kristen di ayat tadi? Lukas, asisten Paulus. Lukas sendiri yang menyatakan itu. Lukas yang mengatakan itu. Lukas. Ya. Dikatakan bahwasannya yang benar-benar juga menjadi Kristen ada di situ. Paulus dikatakan di sana. Paulus ini adalah tokoh dari Kristen. Tokoh dari Kristen. Dan kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus itu ketika dia kembali mengajarkan agama makan babi, tidak bersunat, kembali ke Yerusalem, Paulusnya itu bertobat. Paulus ketika dia kembali ke Yerusalem, Paulus bertobat dari mengajarkan agama Anda. Baca Kisah Para Rasul 21. Mana kita agama itu agama makan babi? Baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan makan babi. Baca. Baca bang, baca, ini ada di sini bang, ada di sini. Ya sudah, berarti kenapa Paulus kemudian bertobat? Kalau dia yakin ajaran makan babi itu benar, ajaran tidak bersunat itu benar, kenapa dia bertobat? Bertobat karena dia tidak mengikuti itu tadi ajaran Kristus. Ya itu dia bertobat di situ. Dia bertobat, dia mentahirkan diri dan dia mempersembahkan kurban. Gara-gara dia sudah mengajarkan orang-orang di luar Yerusalem untuk makan babi dan tidak bersunat. Dia bertobat dari ajaran itu. Baca itu bang. Itu bukan inti.
Kenapa bukan inti? Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran makan babi. Nah, bukan itu. Paulus bertobat karena menganiaya yang bukan, salah. Tidak ada itu, nggak ada. Dia bertobat dari mengajarkan orang nggak bersunat. Baca. Dan dia bertobat karena mengajarkan orang makan babi. Dong, tidak ada dong. Capek kamu membahas Alkitab. Alkitab itu udah berapa kali di konsili. Orang Kristen menjadi Kristen itu bukan karena dia paham ini. Mereka menjadi Kristen karena doktrin, dogma dari orang tua, bukan dari karena paham ini. Dulu kau dong, kalau kamu ngerti. Udah berapa kali konsili? Konsili umat Katolik udah berapa puluh kali? Konsilinya umat Katolik? Iya. Kalau perlu konsili lagi dia. Udah sering konsili, dan konsili terakhir itu menetapkan firman menjadi Tuhan. Apa fungsinya konsili? Konsili itu fungsinya untuk menetapkan sebuah dogma atau doktrin dalam sebuah agama. Itu Yesusnya tadi bukan Tuhan, berubah menjadi Tuhan di abad keempat, tahun 325 Masehi. Itu konsili Nikia. Dia tetapkan Yesus menjadi Tuhan di konsili tersebut. Terima kan? Dapat. Iya, Yesus itu Tuhan yang dilantik melalui konsili. Kalau tidak dapat, apa mau Iya, sasaran saya adalah mereka yang masih menggunakan akal sehat. Justru akal sehat itu dipakai orang-orang Kristen. Akal sehat tidak dipakai. Justru dipakai lah akal sehat. Alah, kalau dipakai, kenapa bertuhan kepada Tuhan yang dilantik oleh Paulus? Gimana Paulus? Roma 14 nomor 9. Apa kata Paulus? Aku melantik. Yes. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Itu dalilnya. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang mati dan orang-orang yang hidup. Dilantik dia. Tuhan kok dilantik, Bang? Orang Yahudi itu sudah punya Tuhan, ngapain lagi lantik anak orang? Katanya berakal. Ya, kenapa Tuhan yang dilantik yang dituhankan? Gimana dilantik? Yohanes 4, Roma 14 nomor 9. Tempat. Roma 14. Tempatnya di mana? Roma 14 nomor 9. Iya, itu tertulis tempat di mana? Harus Di Kristen lah. Di Kristen. Di mana lagi tempatnya Tuhan dilantik? Contoh gini loh. Contoh gini. Di Jepang. Contoh gini di Jakarta. Di Roma. Karena surat Roma itu diperuntukkan untuk jemaat yang ada di Roma. Kenapa? Tertulis tidak tempatnya itu di ayat tadi. Tertulis. Di mana coba? Buka. Roma 1 nomor 7. Saya sudah bacakan Roma 1 nomor 7.
Tertulis di situ kayak mana cerita? Anda minta di mana tempatnya? Saya tunjukkan dalilnya. Terus kemudian Petrus mengatakan Yesus orang yang disalib itu juga dilantik menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Petrus yang mengatakan itu. Petrus mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi melantik orang yang disalib itu untuk menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi orang Yahudi semuanya harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan oleh Tuhan menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Gak usah kau bahas-bahas. Ada dalilnya, Bung Andi kan bertanya, jadi saya kasih tunjuk dalil. Saya kasih dalil, Anda bertanya di mana, saya kasih dalil. Petrus menjelaskan bahwa orang yang disalib itu adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan yang benar. Untuk siapa Tuhan itu dilantik? Untuk angkatan jahat. Sama seperti dalam Al-Quran, surah Al-Araf ayat 27, nomor ayat 27 dan ayat 30. Karena mereka tidak beriman, maka aku jadikan iblis itu sebagai sembahan-sembahan mereka. Nah, orang yang tidak beriman kepada Yesus malah ingin membunuh Yesus, maka Tuhan mengatakan, Petrus mengatakan, orang Israel harus tahu bahwa oknum yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Jadi barang siapa yang percaya kepada penyaliban, berarti dia adalah angkatan jahat. Di mana dikatakan saya tidak menambahi, Bang. Saya tidak menambahi. Makanya orang yang menyalibkan itu bertanya kepada Petrus di data nomor 40-nya. Apa kata mereka? Lalu apa yang harus kami lakukan, wahai Petrus? Bertobatlah dan segeralah menyelamatkan dirimu dari angkatan jahat ini. Nah, baca nomor 40-nya, Bang. Angkatan jahat itu yang menyalib Yesus dan yang percaya kebangkitan pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 nomor 40. Orang-orang Farisi ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, berikanlah tanda kepada kami." Yesus menjawab, "Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Orang Kristen percaya nggak kebangkitan hari ketiga? Percaya. Berarti Kristen adalah angkatan jahat berdasarkan dalil itu. Paulus seorang Farisi kan, Bang? Paulus seorang Farisi kan? Filipi 3 nomor 5. Paulus mengaku, aku adalah Ibrani asli dari garis Farisi, disunat pada hari ke-8. Aku dari Benyamin. Itu Paulus mengatakan. Yesus mengatakan orang Farisi adalah angkatan jahat. Paulus adalah orang Farisi. Paulus mengajarkan kebangkitan hari ketiga. Paulus mengatakan untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Itu dalil, Bang, dalil. Jadi orang yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Orang yang percaya kebangkitan itu
kadang jahat gitu. Iya, Yesus yang mengatakan itu. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 14 dan juga Yohanes 12. Sekarang saatnya penghakiman akan dunia. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Sekarang berarti abad pertama. Saat itu juga angkatan, dia katakan sekarang penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia datang dan dilemparkan keluar. Sekarang juga penguasa dunia. Ketika ada yang keluar dari kubur, oknum itu mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ayo. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Siapa penguasa dunia menurut Yesus, Bang? Iblis. Siapa yang diberi angkatan jahat? Kebangkitan pada hari ketiga. Yang bangkit pada hari ketiga ini mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia, di surga, di dunia. Ini siapa ini? Kata Yesus, iblis. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku. Berarti siapa yang menjadi murid orang yang keluar dari kubur ini adalah murid Sibilis Isis, penguasa dunia. Makanya Bang, coba Anda lihat. Anda makan babi, Anda makan anjing, Anda makan kera, makan monyet, makan kecoa, makan tikus, makan semua Anda makan. Siapa yang mengajarkan makan seluruh binatang? Yang mengajarkan memakan seluruh binatang, makanan dihalalkan itu siapa? Iblis kan? Iblis kan, Bang? Di Taman Eden yang mengajarkan kepada Adam untuk makan seluruhnya itu siapa? Iblis. Ketika Tuhan datang mengajarkan jangan kau makan ini, iblis datang, makan aja gak apa-apa. Ketika kemudian Tuhan datang kepada Musa, jangan makan babi, iblisnya datang, ngapain iblisnya? Makan babi atau jangan makan babi? Ayo Bang. Ketika ada perintah jangan makan ini, iblisnya datang mengganggu, iblisnya mengajarkan makan atau jangan makan? Pasti disuruhnya makan. Itu kerjaan iblis, itu selalu bertentangan dengan Tuhan. Di dalam Kejadian 1 nomor 28, Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati. Kejadian 5 nomor 2, Adam laki dan perempuan anak keturunannya diberkati. Tidak ada Adam dan keturunannya itu dikutuk, tak ada. Tidak ada mewariskan dosa. Yang dikutuk iblis. Ya udah silakan Anda jawab. Siapa orang banyak yang memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Kami kemana-mana, Islam masuk ke Indonesia memakai nama Nabi Muhammad. Hindu memakai nama Krishna, Brahma, Shiva. Buddha, Siddhartha Gautama. Kristen memakai nama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, Saudara Evan. Aku balik lagi Bang, aku minta maaf tapi aku mau nanya sama Bapak ini. Bapak udah berapa lama Nasrani Pak? Katolik dia, kalau nggak salah. Oh Katolik. Katolik, Bapak Katolik. Udah berapa lama? Sudah berapa lama Bapak Katolik? Sebelumnya saya tidak mau membedakan Kristen Protestan atau Kristen Katolik. Bagi saya sama. Namun saya juga Katolik dari lahir. Pak, begini aja Pak, nggak usah berbantah Pak, saling bantah-bantahan di sini. Mendingan balik dulu, baca Alkitabnya dulu. Kalau udah paham, terus Bapak balik ke sini. Susah Pak, mau ngomong dengan Bapak nggak ngerti. Depan gini. Kalau Orang baca Alkitab itu tetap kita baca. Dengar Kak? nggak jelas Pak. Tadi belum mau
Udah kecampak dia. Duh, udah kecampak dia, kecampak. Turun dia ya. Oke, saudara Ngonwai, selamat malam. Suara Anda kecil, abangku. Abang James Bond suaranya kecil, menderita orang mendengarnya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam James Bond. Iya. James. Kau tidak bisa memperkuatkan apa yang diceritakan Bang Juma. Yang dibacakan kitab kau bantah. Ideologi kau nggak laku itu, Jos. Apa? Jadi baiknya kau sadari aja bahasa tadi, Tuhan yang melantik Tuhan. Itu aja kau pikirkan malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Jun. Waalaikumsalam. Tuhan melantik Tuhan. Ya, Dinda saudara Evan tadi mana ya? Oh, turun lagi ya. Halo saudara Eldo. Halo. Iya, halo, selamat malam. Malam Bang, buka karemanya Bang. Tanya temanya aja boleh? Silakan, silakan. Boleh. Orang banyak korban Kristus palsu. Iya. Masuk dari temanya bagaimana? Kristus palsu. Siapa Kristus palsu ini, Bang? Saya tanya. Kristus palsu itu yang bukan Yesus anak Maria. Yang bukan Yesus anak Maria. Iya, betul. Itu abang ambil bukan Yesus anak Maria itu dari mana itu abang ambil? Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor sampai nomor 31. Matius 24. Iya, nomor 4, nomor 5 aja dulu. Buka kameranya, Bang. Oh, saya buka kamera ya, Bang ya? Iya, iya. Tapi kalau saya buka kamera, saya izin abang bukakan ayatnya ya, Bang ya? Bisa ya? Dibaca aja Bang di situ, Bang. Janganlah, Bang, kan abang yang punya room. Biar iya, lebih masalahnya kecil. Kutunjukkan pun kecil, nggak bisa dibaca ini. Iya, kan ada handphone satu lagi, Bang. Kan bisa dicari. Bisa nggak? Dibuka aja kameranya, Bang. Emang kenapa? Oke, undang saya membuka. Cuman saya minta tolong sama abang. Tolong nanti tunjukin ya, Bang, ayatnya ya. Yang menyatakan Yesus itu palsu ya, Bang ya. Yesus palsu ya. Yesusnya yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Iya. Memakai namaku. Jadi ada penyesat datang memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti kalau digabung, penyesat itu mengaku Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada banyak orang datang memakai nama Yesus Kristus. Mereka ini penyesat. Benar atau tidak itu menurut abang? Ya benar lah. Karena memang terbukti banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus, yaitu Kristen. Siapa lagi? Begitu ya. Lalu siapa yang memakai nama Yesus Kristus? Saya menanya keimanan abang bisa nggak? Bisa. Abang mengimani Yesus Kristus nggak dalam keimanan abang itu? Kami mengimani Isa Al-Masih, Bang. Isa Al-Masih berarti Tuhannya beda ya? Tuhan kita? Iya beda, pasti beda. Beda ya? Iya. Tidak sama. Tidak sama dong. Tidak, saya mau tanya, tidak sama ya Tuhannya ya? Tidak sama. Ya? Anda kan menuhankan makhluk. Yang keluar dari kubur yang Anda tuhankan. Mau mengatakan saya menuhankan makhluk. Mau saya mau menuhankan pohon, mau menuhankan beda, apa? Bang. Beda, Bang. Beda ya? Beda jadi dong. Untuk apa ini? Untuk apa, Bang? Oke. Seperti ini. Pertanyaan bagus. Karena kami ini adalah sasaran daripada misionaris kristenisasi. Siapa misionarisnya, Bang? Di mana misionarisnya? Orang Kristen itu punya amanat agung.
Jadikanlah seluruh bangsa kita mau bicara tentang kebenaran dari kitab atau mau bicara tentang yang bagaimana? Lah, Anda bertanya, kenapa Anda bahas ini? Karena Kristen punya amanat agung untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur. Kami nggak mau. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Enak aja, emang lu siapa? Oh bro, dengarkan dulu. Lah, Anda kan bertanya. Anda buat tema kan ini tema yang di atas ini. Iya. Kami nggak mau disesatkan. Anda yang buat kan tema kan? Anda yang buat tema kan? Iya, saya. Terus? Anda menyatakan Kristus palsu. Anda tahu nggak Kristus itu siapa bagi saya? Iya, siapa bagi Anda? Tuhan kan? Tuhan saya. Kenapa Anda menyatakan itu palsu? Sementara Anda menyatakan bahwa Tuhan itu tidak satu, beda. Ya memang beda. Maksud Anda tema endingnya apa? Supaya umat Islam tidak menjadi murtad. Supaya umat Islam tidak jadi Kristen kayak ente yang menyembah makhluk kuburan, paham? Supaya umat Islam itu tidak dibodohi kayak ente nyembah makhluk kuburan, Bang. Makanya ini harus dibahas. Oke? Ya udah. Kalau yang sudah yang begitu saya tanya, Anda mengimani Kristus atau tidak? Tidak. Makanya saya membahas ini supaya umat Islam. Ini Anda buat tema ini untuk apa? Supaya manusia tahu bahwa ada penyesat ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan orang banyak. Dari mana? Matius 24. Dari mana Anda tahu bahwasanya Yesus Kristus itu penyesat, sementara bagi saya dia tidak penyesat? Bukan Yesus Kristus yang penyesat di sini, tapi orang banyak yang memakai orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan. Ayo. Belanda, Portugis masuk ke Nusantara ini memakai nama siapa? Nama siapa yang mereka jual? Bisu saya diskusi dengan orang bisu. Ini moderator aneh-aneh juga memang. Kita Indonesia jangan mute, kita Indonesia jangan bawa negara asing. Enggak, saya tanya samamu, pembawa agamamu ke sini kan penjajah. Penjajah ketika datang ke Indonesia menjual nama siapa? Ayo. Jangan bawa negara-negara luar. Enggak. Saya katakan penjajah yang datang ke Nusantara ini ketika mengajarkan agamamu ini yang sekarang ini, dia pakai nama siapa yang dijual? Nama siapa yang dijual? Nama Yesus Kristus kan? Jangan bawa penjajah, kita tinggal di Indonesia. Namanya yang dibawa itu namanya siapa? Namanya siapa? Penjajah datang ke Indonesia bawa ini pakai nama siapa? Sekarang yang kita bawa keimanan, bukan bawa yang kayak gitu. Kalau yang kayak penyesat itu memakai nama Yesus. Kalau yang kayak penyesat itu memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Kalau yang itu yang mau kau bawa bahas yang bawa kitab itu siapa yang bawa? Kitab saya tidak dibawa oleh orang-orang yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Sedangkan penyesat itu memakai nama Yesus Kristus. Tidak ada, kitab saya ini tidak memakai nama Yesus Kristus. Penyesat itu memakai nama Yesus Kristus, dongok. Makanya jangan bodoh, Bang. Abangku, makanya jangan bodoh. Makanya jangan bodoh, Abang, jangan bodoh. Sesuai dengan Matius 24 ayat 11. Penyesat itu datang memakai nama Yesus Kristus. Matius 24 ayat 11 sesuai. Udah.
banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Itu yang ada dalam kitab saya. Nabi palsu tersebut? Nabi palsu itu datang. Tunggu. Nabi palsu itu memakai nama Yesus Kristus. Paham? Nabi palsu itu datang kepada murid-murid Yesus. Saya tidak mengaku nabi. Saya tidak mengaku nabi. Yang penyesat itu yang datang memakai nama Yesus Kristus, dan mereka bukan Yahudi tapi ngaku-ngaku Yahudi gitu. Paham ya? Jadi penyesat itu yang datang kepada orang-orang Yahudi memakai nama Yesus Kristus, dan itu hanyalah Kristen, tak ada yang lain. Cuma Kristen yang datang ke seluruh dunia yang memakai nama Yesus Kristus, dan itu adalah Kristen. Hanya Kristen yang datang ke seluruh dunia yang memakai nama Yesus Kristus. Itu pasti itu. Oke. Nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Tuhan saya sudah demikian dalam Matius 24 ayat 11. Ayat 11-nya itu jelas nabi palsu itu muncul dan datang kepada orang-orang Yahudi. Nabi palsunya di abad pertama. Nabi palsunya di abad pertama. Tidak ada abadnya, itu untuk selamanya. Anda baca enggak? Di situ datang nabi palsunya. Nabi palsunya datang kepada murid-murid Yesus. Sampai akhir zaman. Nabi palsunya datang kepada murid-murid Yesus. Selamanya. Nabi palsunya datang kepada murid-murid Yesus yang duduk di Bukit Zaitun pada saat itu. Ketahuan kan? Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? Ayo. Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus mengaku ketemu Yesus di padang gurun? Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Itu siapa? Banyak nabi palsu akan banyak datang di abad pertama. Datang di abad pertama. Itu dinyatakan Tuhan Yesus Kristus. Datang di abad pertama. Akan kekal sampai selama-lamanya. Datang di abad pertama, dalilnya jelas. Nomor 4-nya kamu baca. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dan itu ada di abad pertama. Adanya di abad pertama. Kau tidak berani jawab kan? Dasar kau penyesat. Abad pertama itulah nabi palsunya datang. Nabi palsunya datang di abad pertama, datang kepada murid yang asli. Dalilnya jelas, Yesus sedang bercakap-cakap dengan muridnya, yaitu Bani Israel. Bani Israel mendapatkan pengajaran dari Yesus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepada murid Yesus di abad pertama itu siapa? Yang datang kepada murid Yesus di abad pertama itu siapa? Dia inilah penyesat. Siapa yang datang di abad pertama? Yesus Kristus dalam Alkitab. Siapa yang datang kepada abad pertama kepada murid Yesus? Ia mengaku-ngaku bertemu Kristus di padang gurun. Itulah dia penyesatnya. Penyesatnya datang di abad pertama, datang kepada murid Yesus, tapi dia bukan Yahudi. Itulah kamu. Itulah Kristen. Itulah yang membawa agamamu yang pertama kali, yang dibawa penjajah masuk ke Nusantara ini. Itulah penyesatnya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus dikatakan, Paulus ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Lihat kembali lagi siapa-siapa saja penyesat-penyesat yang dikatakan penyesat oleh itu datang di abad pertama.
Penyesat malu. itu bermujizat Malu pakai ya. nama Yesus. Penyesat penyesat. itu mengusir setan pakai nama Yesus. Penyesat Oh, penyesat. itu mengusir setan pakai nama Yesus. Dan itu hanya Anda, hanya Kristen. Hanya Kristen yang kemana-mana memakai nama Yesus. Menjual Tuhan pakai sudah nama menyatakan. Yesus. Menjajah Tuhan pakai sudah nama menyatakan. Yesus. Merampok Tuhan pakai sudah nama menyatakan. Yesus. Hanya Kristen. Tuhan Menyebar ke sudah Indonesia pakai nama Yesus. Melalui penjajah. Hanya agamamu. menyatakan. Agamamu yang disebarkan pakai nama Akan ada Yesus. penyesat. Itulah kamu. Agama yang dibawa penjajah. penyesat itu. Penjajah masuk ke Nusantara ini pakai nama Yesus. Itulah kamu. Keturunannya kamu itu adalah budak-budak penjajah yang ikut agama penjajah. Nenek buyutmu itu tadinya adalah budak penjajah. Makanya kamu turunannya jadi ikut agama penjajah. Ha, 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 ha. Sakit. 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 Kasihan Dewa. Udah kau turun. Yang penting aku udah puas. Terserah lu. Saran saya kau sikat gigi pakai rinso biar gigimu bersih. Sakitnya hati ini karena aku rindu. Halo, selamat malam saudara Nino. Sakit hatimu kan? Gigimu dilas dulu pakai las karbit. Halo, selamat malam saudara Nino. Hoi. Hoi. Ayo saudara-saudara muslim, sahabat-sahabat, naik yuk. Saya kira sudah cukup, udah hampir jam 1 di tempat saya ini. Teman-teman, ngobrol kita yuk. Saya mau makan malam juga. Bunda Mila, Bunda Rahma, Kang Kian Santang. Naik yuk, Bang Handi. Dinda Nadia, ayo naik yuk, yuk, yuk. Rayakan kemenangan. Naik. Dinda Kores naik. Ayo. Bang Handi, dinaikkan teman-teman kita, Bang Handi. Naikkan naikkan onten satu persatu, ditantar baik-baik. Jangan ikuti tadi manusia yang dongok dan tidak pernah belajar Bible. Jelas-jelas Matius 24 itu bercerita tentang murid-murid Yesus yang duduk di Bukit Zaitun, tapi kemudian dia sengaja untuk melarikan ke Bang Zuma. Gak ada itu cerita. Silakan, silakan. Saya ada lagi nih Zero Seven nih, namanya Zero Seven tapi suaranya zero banget. Banjuma baca data dia geleng-geleng kepala, puyeng kepalanya geleng-geleng apa gitu loh. Itu kan itu tatapannya itu loh, tatapannya kayak orang pengen rekam apa gitu. tapi abang sehat ya bang ya. Bang Andi, saya abang sehat bang. Makan dulu Bang Andi, lanjut. Bang James, menurut Bang James tadi data-data yang dibawa Banjuma itu Data apa tanggapannya Bang James? yang mana itu Bang? Gede banget suaranya, kecilin dikit Bang. Udah kencang kali suaraku. Ngomong apa itu Bunda Rama? Aku orang kerungu aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu HP-nya taruh di dekat mulut bang. HP-nya taruh dekat mulut. Kejauhan HP-nya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Pak James ngomong agak deketin dikit bang. Halo, selamat malam. Kalau ngomong Rumah Pia ditambah volume HP-nya lay Rumah Pia. Ditambah volume HP-nya, nggak ada suaranya itu, kecil suaranya. Volume HP-nya ditambah lay, nggak ada suaranya lay, ngomong lay.
Iya ya. Iya, ditambah suaranya kecil kali suara Lai. Berkali loh. Nggak seimbang sama orangnya sama suaranya. Kecil kali suara mulai. Volume HP ditambah lah, volume HP lain ditambah itu, nggak ada suaranya. Ya, ada dia. Kecil banget bang, serius. Hah? Kecil bang suaranya. Agak dekat. Ambil coba HP-nya. Agak deketin di mulut baru ngomong bang. Coba ambil HP-nya, deketin dari mulut baru ngomong. Coba. Coba ngomong. Tetap aja ya. Volumenya kali ya, volume HP-nya coba dipencet tuh samping. Kalau HP-nya iPhone loh. Oh, iPhone Pro Max. Begitu iPhone. Iya, iPhone Pro Max merek Kubota. Volume HP-nya lah ditambah lah, rumah pia. Nggak ada suaranya lah ngomong. Itu Mita Marley Kristen. Ya Pak Mita, selamat malam bang. Mita Marley, selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Saya lagi di Burundi, di sini lagi sore, jam 3 sore di Burundi. Apa itu? Bunyi apa itu? Apa itu bunda? Gemini noise Bang James. Gemini noise Suara kodok. Loh, bunyi apa itu? Oh, Banyuma lagi di gunung. Banyuma di gunung. Memang kalau di gunung itu benda enak sekali suara-suara itu. Kalau di gunung ya, suara-suara itu gitu. Kan gak ada kodok di rumahnya. Gak ada, gimana mau ada kodok. Gak kan di gunung banyak binatang. Di Banyak tempat pohon. light-nya itu nggak ada. Ini mungkin apa pantulan suara. Gimana itu lah? Waktu Banyuma bawa data Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus harus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Data itu bang, nggak ngarang-ngarang gitu. Iya, enggak ada masalah. Naik kau satu bahasa sama dia Sal. Setahu Sal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman yang dibawa belum follow dong. Di follow gitu. Iya bang, ini Sal, aku coba kau panggil James Bond. Sal, coba kau panggil dia Sal. Bang James. Iya. Coba dekatin suara apinya ke ini bang, ke dekat mulut bang, biar kita dengar bang. Nah gitu ngomongnya, cuma dicium kita buset. Sama aja bang Andi. Itu juga kan? Pak, coba pakai api istrinya pak. Hah? Coba pakai api istrinya. Pinjem. Ini sama sekali nggak kedengaran ini. Nggak kedengaran. Bapak ada handset nggak? Pakai handset? Nggak ada headset. Oh nggak ada ya. Coba ngomong lagi pak. Aku sih kedengaran gara-gara aku di ruangan tertutup ya. Iya, aku memang terbuka deh ini. Rame. Nah gitu lumayan. Rame, Lagi jualan. Oh, pantasan aja.
berjalan. Oke Pak, tadi kan Bang Andi nanya, tadi mana Bang Andinya? Gini Pak James ya. Nah ini kan ada begini Pak James. Pak James itu kan menuankan Yesus kan, betul kan? Betul. Nah, kan Bapak tahu sendiri kan dalam iman Kristen, iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia, betul atau tidak Pak? Benar. Nah, pertanyaannya Pak, perbuatan apa yang pertama kali menjadikan Bapak Kristen yang diinginkan Yesus? Menjauhi larangannya. Enggak, pertama kali kan keimanan Bapak berdasarkan daripada terpenuhilah nubuatannya itu iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Apa pertama kali Pak? Mengasihi lah. Hah? Mengasihi sesama. Nggak dengar Pak. Nggak dengar Pak. Mengasihi sesama. Oh itu belum Pak. Itu setelah masuk. Setelah masuk udah jadi Kristen. Yang pertama kali dia, yang pertama kali. Ya kalau kau tahu. Ya, nah coba Bapak baca di Lukas 14 nomor 26. Lukas 14 nomor 26. Ya. Nah perbuatan yang pertama kali diinginkan Yesus itu. Coba baca Pak. Ada kau tahu? Iya di Lukas 14 nomor 26. Oke bacakan aja. Nah kata Yesus, perikopnya pun tertulis apa perikopnya itu mengikuti Yesus, jalan mengikuti Yesus. Nah 25-nya orang berduyun-duyun mengikuti Yesus, lalu Yesus berbalik badan mengatakan, jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapak, ibu, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan diri dia sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaannya, Bapak sudah membenci Bapak semua keluarganya? Kan dikatakan begitu kan, bahwasanya menjadi muridnya kan? Iya, sekarang nih Bapak murid Yesus tidak? Pengikut Yesus tidak? Hah? Saya tidak muridnya. Pengikut Yesus? Iya, pengikut. Iya, sama. Oh, sama. dari mana kau tahu? Lukas 14 nomor 26. Oh, enggak. Ini loh. Sudah, saya sudah bacakan. Oke, saya buka ini ya data ya. Lukas 14 nomor 26. Nah, kan itu sering kita imanin kan. Saya kan dulu dari Kristen. Nah, itu kan terlontarkan daripada perkataan-perkataan pendeta tertulis demikian. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, kan begitu. Betul kan, Pak? Nah, saya buka nih ya. Mantap. Nomor 26. Jikalau seseorang, lihat nih Pak, perikopnya di sini. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti siapa nih? Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling dan berkata kepada mereka, murid ini ya, orang yang mengikutinya tadi ya, mereka ini. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah pertanyaan sekarang ini, Bapak sudah melakukannya belum? Begini, bukan berarti kita harus ini apa namanya ini ya, melakukannya itu 100%. Mana tadi? Gimana Pak? Halo? Gimana Pak? Loh ini syarat satunya Pak. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Nah itu kan kunci terbesar dalam iman Kristen kan?
Kunci terbesar dalam iman Kristen, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Nah, perbuatan ini yang diinginkan Yesus pertama kali menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Makanya pertama kali sebelum Bapak mengatakan ajaran kasih, Bapak sudah melakukan ini belum? Tingkatan pertama, contoh, ini kalau dalam sekolah, ini adalah formulir kita ketika kita ingin masuk sekolah, mendaftar. Ketika kita sudah menjadi murid, baru kita mengikuti mata pelajarannya. Kan begitu kan? Yang disebutkan tadi, ajaran kasih, jangan melakukan mencuri, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kan ajaran di dalamnya. Pertama kali kamu sudah melakukan ini tidak, Pak? Tahu itu puasa itu pertama kali harus dilakukan. Kok jadi lembut banget, Pak? Halo. Ya, Pak, kok jadi lembut banget? Iya, dari Gimana, Pak? Kok tiba-tiba jadi lembut? Nggak garang kayak tadi? kedengaran. 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 Dengar, Pak, dengar. Silakan, Pak. Ya, kalau untuk saya sih tidak bisa sempurna melakukan itu. Oh, berarti Bapak tidak bisa melakukan ini. Tidak bisa melakukan ini. Iya, arti sempurnakan berarti tidak mampu kan? Berarti kalau Bapak tidak mampu melakukan ini, diperintahkan Yesus, berarti Bapak bukan pengikut Yesus. Bapak mengklaim aja mengikuti Yesus, tapi tidak mengikuti ajarannya. Berarti Bapak pembohong dong. Bukan pembohong. Saya tidak. Loh, Bapak bilang Bapak mengikuti Yesus, sementara kunci mengikuti Yesus adalah harus ini. Bapak tidak melakukannya, berarti Bapak pembohong. Begini loh, saudara. Sama seperti orang yang lahir bahwasannya dia tidak pernah memiliki pasangan. Yesus juga tidak memiliki pasangan, kata iman Kristen. Contoh, Pak, gini, Pak, contoh. Dalam Islam kan, ketika orang, contoh aku nih, aku ketika ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, nah aku mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Muhammad pertama dan perintah Allah. Apa itu? Bersyahadat. Di situ aku mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu baru aku mengikuti apa isinya? Puasa, sholat, zakat, begitu. Udah. Gak usah sebut. Gak ada gunanya. Loh, aku dari Kristen, makanya nanti ku tanya pun kau nggak nyambung. Gak usah ke situ. Mana kau tadi? Nanti ku tanya kau berapa istrimu? Bahaya kan? Sanggup nggak kau 12 istrimu? Kan susah. Gak usah terlalu berlebihan. Ikuti, enggak. Itu aja, ya. Udah, ditanya ini, biasa aja. Yang benar-benar aja kau tanya. Yang benar. Jangan dunia ini kau tanya. Capek kau memikirkan dunia ini nanti. Ya. Aku mengikuti. Ikutilah. Istrimu lebih dari satu, bisa enggak? Kan enggak bisa kan? Mau kau enggak? Maaf ya. Bang, tadi yang disampaikan Bang Zuma itu ada yang masuk di pikiranmu, Bang? Masuk pikiran semua. Tapi mantap. Tidak diterima akal.
Jadi apa bang? Kita itu diberi kelebihan oleh Tuhan itu apa kelebihan kita dari makhluk ciptaan yang lain itu? Kita diberi akal. Nah akal ini yang harus dipakai. Justru itu tadi punya akal kalau bertanya, nanti ditunggu balik tidak bisa. Kalau bertanya, kalau berani bertanya, harus berani juga ditanya, gitu loh. Jangan asal ngomong. Ya, betul. Kita walaupun kita manusia melebihi daripada makhluk-makhluk lain, tapi ada keterbatasan. Jangan asal tiba ditanya, ya nggak ada gunanya. Ngapain nanya yang tidak berguna? Gak ada gunanya. Maksudnya apa sih? Apa yang nggak ada guna, Bang? Gini loh. Apa yang nggak ada guna? Saya pengen tahu. Siapa tahu bisa belajar kan? Oke, gini Bunda Mila. Tadi di Sal Pasar Ibu nanya, kalau kamu memang pengikut Kristus, ikutilah semua perkataannya. Katanya kan? Betul. Ya benar dong. Iya. Nah, aku sendiri udah aku bilang tadi, aku sendiri nggak sanggup menjalani semua. Ini begini, aku sanggup kok sesuai dengan gini. Tanya, beberapa istri. Suaranya kecil apa kuping aku yang budak ya sekarang, Bun? Bukan. Dari tadi kecil. Enggak, gini aja Bang. Kan si Bang Zuma tadi, saya kan di bawah tadi dengerin panjang lebar itu. Itu kira-kira terus si Bang Sal nambahin sedikit. Menurut Anda tuh gimana itu? Ada yang kira-kira masuk di akal atau nggak pernah tahu selama ini? Cuma dengerin pendeta doang, bahwa Yesus tidak pernah mengatakan ini nggak tahu, atau gimana? Karena abang udah nggak muda lagi. Kalau yang dikatakan Bang Juma kadang-kadang memang bisa masuk di akal. Masa kadang-kadang? Maksudnya gimana? Kadang-kadang tuh berarti nggak selalu. Hah? Mau membelokkan. Kalau membelok enggak gitu. Nah ini belum tahu nih orang Islam. Orang Islam tuh nggak pernah membelok-belokkan, nggak pernah nanya syahadat segala macam, nggak ada. Ini saya nambahin karena Gurunda lagi makan ya, lagi istirahat. Nggak ada Bang, begitu nggak ada niat belok-belokkan. Ngelihat tujuan kita tuh cuma mencerahkan teman-teman kita yang Muslim supaya jangan kejebak sama misionaris, menjelaskan ke Anda juga, karena kebanyakan Kristen ini dia datang ke gereja itu cuma dengerin pendeta, bukannya mengkaji. Itu Bang, berasa nggak berapa puluh tahun tinggal di gereja sampai hidup bersama pendeta. Ada pernah diajak kayak gini, diskusi kayak Bang Zuma? Masih bagus Anda punya kesempatan naik, nggak bayar, nggak berbayar perpuluhan kan, nggak dimintain apa gitu. Oh, ya, itu jawab dulu ya. Baru kali inilah aku tadi kejebak ngasih koin. Ngasih koin? Dikasih koin, maksudnya dikasih apa ngasih? Aku ngasih koin, terjebak. Aku kasih koin sama Zuma. Ngasih koin ke siapa? Ini dia dapat nih. Tuh 60 balikin orang tuh. Mana berapa sih? koin kau tadi kasih sama Bang Juma biar ku kembalikan? Nah, berapa koinmu tadi kau kasih sama Bang Juma? Kembalikan lagi. Berapa koinmu tadi? Berapa koinmu tadi kau kasih sama Bang Zuma? 2 biji nak, aku kembalikan 2 biji nak. Ku kembalikan tuh 2 biji tuh. 2 biji itu mawar 2 biji maksudnya. Ya Allah. 2 biji kau perhitungkan. Awas gigi mau ompong nanti 2 biji itu. Begini Bang, begini. Nih saya nasihatin sedikit ya. Tunggu sebentar. Saya nasihatin sedikit. Kan umur udah nggak muda lagi. Cobalah belajar perkataan Yesus aja dulu. Nggak usah ke Paulus sudah jelas bertentangan. Nah, Yesus aja matinya pakai apa? Pakai baju, pakai sepatu. Itu ajaran dari mana? Itu yang harus dikaji tuh.
Saya nanti mati nanti nggak kayak Yesus. Yesus pakai kafan kayak orang Islam. Ya toh? Tadi kau bilang matinya Yesus. Coba jelasin lagi. Yesus kan pakai kapan? Yesus mati pakai kafan, ya? Iya, dikuburkan pakai kapan? Terus kenapa? Iya. Kenapa orang Kristen pakai baju? Oh, enggak. Begini loh. Tapi kamu tanya balik, kau sakit hati. Enggak usah yang... Enggak sakit hati. Enggak, saya nggak bisa jawab. Saya ada guru-guru di sini. Apa yang mau ditanya? Kalau kau mau bertanya, tanya Yesus mati. Yesus mati dikafani. Lazarus pun dikafani. Orang-orang Yahudi dikafani. Nah, kau ini ngaku pengikut Yesus, tapi kau ini pakai jas, pakai jas, kasih kupu-kupu, sepatu. Perempuannya pakai gaun, kau ngikut siapa kalau bukan kiblatmu ke barat sana, Eropa? Makanya Kristen berkembang di Vatikan Roma sana, menyebar ke Jerman, dibawa oleh si Martin Luther. Jadilah kau Protestan, masuk ke Indonesia, dibawa oleh penjajah Belanda. Jadilah kau Kristen. Kenapa kau selalu kenapa kau stres? Gini, Bang James, kenapa Bang James orang-orang Kristen itu ketika meninggal itu, metong, itu pakai jas. Karena di Wahyu 19 nomor 7. Kenapa dia selalu taruh kenapa emang? Katanya Kenapa kemiut itu kau? Kenapa kau itu? Nggak mau dikasih tahu ya. Kau matikan akalmu, Bang ya. Teman-teman, tadi aku kasih koinnya nggak bisa 5 karena koin aku cuma 2, sorry ya. Udah Bang James, buka mute kok Bang James. Aduh. Kau mau nggak